Anda? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Saya Kak Ros, hari ini akan menemani Anda di acara Rumpi The Secret. Oke, kita pojokan dulu yuk. Seperti biasa untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita pertama ini yang hot adalah komentar netizennya ya. Berita yang pertama karena ini nggak hot-hot terjadi baru tadi juga enggak gitu ya. Ini adalah Nisa Sabian dan grup Sabiannya itu muncul lagi nyanyi kan. Jadi kalau muncul lagi dalam nggak kelihatan langsung disebut wartawan ya. Itu diwawancara di insert ya diwawancara ya. Tapi yang lebih seru adalah membaca komentar-komentar netizennya. Padahal jawabannya apa sih? Jawabannya sebenarnya ya kayak gini. Coba kita lihat yang berikut. Sekarang komentar netizennya ya. Karena tadi cuma dijawab gimana menghadapi pemberitaan ya, jadi jarang muncul gini-gini ya gitu ya. Ini komentar netizen semua menjadi ahli gesture dan ekspresi. Dibilang gini, kaku banget gesturnya ya, kayak baris-baris soalnya lempeng. Sementara yang di sebelahnya lagi yang temennya yang bisa diam gitu. Mungkin anaknya emang gitu ya, dia gitu. Berikut komentarnya oh kaku banget kayak kanebo kering. Masih sama. Berikutnya komentar gini, kok muka Ayu seruat banget ya, emang gak diurus sama Nisa katanya gitu. Astaga, mungkin dia belum perawatan, belum pakai skincare. Lanjut berikutnya, astaga kalau ini panjang ya. Kalau lihat pasangan ini selalu teringat film Layangan Putus. Jadi teringat betapa hancurnya hati seorang istri yang dihianati suaminya. Dan yang lebih kejamnya lagi, pelakonnya sudah dianggap sahabat sendiri oleh sang istri. Kejam, oh sungguh kejam, tega melukai seseorang. Oh panjang dia ya bikin drama sendiri. Padahal masih belum ketahuan loh antara Nisa sama Aisyah, belum ada kabar apa-apa lagi. Ya udah gitu aja ya kan. Yang berikut coba kita lihat komentarnya. Ada lagi komentarnya nih. Yang itu yang dia bilang Nisa sama Ayu sekarang udah mulai kembaran lagi bajunya. Itu kan ada tuh komentarnya. Hah? Tapi emang sama bajunya? Ada fotonya nggak? Coba lihat. Coba lihat fotonya. Artikel. Mana Ayusnya? Tapi sama temennya satu lagi juga mirip. Sama yang sebelahnya idolanya juga mirip. Kita adalah baju yang aman sebenarnya ya. Tapi tetap aja dikomentarin mirip. Yang berikutnya, kalau yang berikutnya ini juga ramai. Ini gara-gara komentar di sosial media, kemudian diinterpretasi, memancing komentar-komentar, akhirnya jadi ramai ya. Siapa yang komentar? Ini yang komentar adalah Hasya Kila. Ini kakaknya Sarah Adisti ya. Itu juga dulu apa sih member JKT juga ya, si Kila ini ya. Nah jadi dia itu di Twitter dia mengomentarin sebuah berita di mana Fuji adiknya almarhum Bibi itu dapat tawaran main film gitu ya. Komentarnya di Twitter, astaga ini gelap banget atau mataku yang nggak kelihatan sih? Bukan. Ada yang bisa lebih terang lagi? Hah? Ini pemirsa juga nggak lihat. Coba Twitternya aslinya ada nggak nih? Aduh. Hah? Nggak kelihatan loh aku nih. Pokoknya intinya gitu, Fuji main film, ya kita lihat aja nanti gitu kan. Terus ada emotikonnya gitu yang bulat, terus ada air mata ke kiri dan ke kanan. Itu kan bukan nangis ya, ketawa gitu kan. Ketawa dulu terus gitu. Ya udah, lihat dulu aja ya kan katanya gitu. Dia mengomentari berita ini. Terus kemudian ramai di Instagram, di akun Play It Safe Baby gitu ya. Karena komentar si Kila ini kemudian memancing yang lain ikut komentar. Kemudian Kila ini komentarnya ya, padahal gue ngomong gitu bukan ngejelekin cuy, gue ngomong gitu daripada netizen julid, mending lihat dulu lah, kan filmnya juga belum keluar, siapa tahu bagus hadeh katanya gitu ya. Terus ini klarifikasi dari si Kila. Ada lagi komentarnya, coba lihat. Karena dari si Kila itu banyak netizen yang berkomentar macam-macam gitu ya. Apaan sih lo sis, nggak asik nyalahin netizen julid, udah tau lo duluan yang menggiring pakai emot ini ada. Ini aku sampai sekarang masih nggak tahu itu sebenarnya emot apa sih sebenarnya dia? Ketawa sampai nangis, begitu? Atau nangis sambil ketawa? Bisa jadi. Ada lagi komentar netizen di Twitter kayak apa emangnya? Ini benar nih komentarnya di Twitter. Wow, kecil sekali ya. Sangat tidak bersahabat dengan mata aku yang sudah tidak kelihatan. Pokoknya macam-macam, ada yang bilang gini, oh ini jadi artis pakai jalur apa dia bilang, pakai jalur musibah katanya gitu ya. Kalau menurut aku sih mau jadi artis itu jalurnya macam-macam ya kan, bisa dari sini dari situ, semua profesi seperti itu. Yang penting adalah kalau mau bertahan itu harus komit, harus disiplin, dan harus emang jelas emang pengen profesi itu, bukan cuma sekedar coba-coba ya. Tapi ya biarin aja, semua orang punya kesempatan ya kan. Nah yang berikut kita akan hadir, ini dua perempuan yang sedang ramai juga diperbincangkan. Ada terus kalau kita lihat Instagram, kalau butuh kisah
dan menebak-nebak ini lagi nyindir siapa, kita lihat Instagram mereka berdua ya. Kita lihat dulu profilnya Marisha, Icha, dan Uci Flaudia berikut ini. Marisha Icha, selebgram berusia 31 tahun ini melaporkan Medina Zain, istri Lukman Azari, atas tudingan pencemaran nama baik hingga Medina resmi menjadi tersangka pada 5 Januari kemarin. Marisha dilaporkan balik oleh Medina karena postingan Marisha yang menuding prestasi Medina hasil menyogok, memberikan berlian palsu kepada Fuji, adik almarhum Bibi Andriansyah, serta menyebut paspornya ditahan pihak imigrasi. Ibu satu anak ini juga dilaporkan Dodi Sudrajat, ayah almarhum Vanessa Angel, mengenai penggalangan dana donasi rumah gala Andriansyah yang dituding ilegal. Marisha juga sempat berniat pergi ke Paris untuk memeriksa keaslian tas branded yang dijual Medina bersama Uci Flaudia, pengusaha ekspor kayu asal Surabaya yang dijuluki wanita 100 Hermes. Uci yang meminta uangnya dikembalikan senilai lebih dari 1 miliar atas sejumlah tas yang dibelinya dari Medina ini sempat mensomasi Medina. Seperti apa kelanjutan kasus tas branded yang dibeli Uci Flaudia dari Medina Zain? Benarkah Marisha melakukan penganiayaan saat mediasi dengan Medina Zain? Dan ada dendam apa Marisha terhadap Medina? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baiklah, bisa. Nah, oke, sudah ada Marisha, Icha, dan Uci Flaudia. Aku mau tanya deh, kalian ini akhirnya sering kelihatan berduaan. Kenalnya di mana sih? Ceritain. Gimana? Lewat Instagram ya? Iya. Kamu nge-DM dia? Enggak dong. Kamu nge-DM dia? Enggak. Terus Jadi gimana sama-sama asisten, terus ngubungin. Sama-sama apa? Asistenku sama asisten Mbak Uci, ya kan? Yang mana asistennya sih? Asistennya, Asistenku. ngobrol. Terus udah gitu ngubungin, terus habis itu boleh nggak ya sama-sama ngobrol Mbak Uci dan Mbak Ica? Ya boleh. Akhirnya kita ngobrol. Ternyata orangnya asik loh. Oh iya, rame ya orangnya ya. Jadi gara-gara asisten dan asisten. Ya. Membahas soal langsung tentang Mbak itu. Gitu. tentang tas. Tentang tas. Oh gitu. Oke, baiklah kalau begitu ya. Kalian berdua duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Uji bahwa sebenarnya masalah tas dengan MZ itu sudah hampir damai. Udah mau ketemu duduk bareng. Tapi ada pihak-pihak yang ngomporin kamu sehingga kamu nyindir-nyindir MZ. Akhirnya masalah kembali memanas. Fitnah atau fakta? Fitnah. Jadi gimana? Jadi bukannya udah mau ketemu, udah mau damai, katanya udah mau diselesain. Ya terus dia nyindir-nyindir terus gitu kan. Yang nyindir harus duluan tahu siapa? sendiri kan. Yang nyindir duluan siapa? Iya nggak tahu, tingkahnya kan sukanya nyindir. Kalau nggak aku Ica, kalau nggak aku Ica terus Tapi gitu. tapi terus. awal-awalnya udah mau. Awalnya dia memang ada DM. Sebelum DM dia neror. Di DM pakai akun bodong. Akhirnya aku banyak dikasih tahu sama teman-teman Instagram gitu kan. Itu ternyata IG-nya dia. Aku langsung tonjok aja ke dia. Oh, kamu ya, Beb. Ngapain sih pakai IG ini gitu. Terus? Katanya mau mediasi gitu. Tapi ada buktinya kalau itu memang akun bodong dia? Dia yang ngeteng, dia iyain. Dia iyain. Dia iyain. Katanya mau mediasi, gimana sih kok ngolok-ngolokin, ya udah olok-olokin gitu loh. Oh, Terus udah gitu, iya kan aku bipolar gitu, biasa. Kamu Begitu- percaya bahwa itu adalah dia, akun bodong dia? Pasti dia, Pasti dia. pasti dia. Karena chattingnya banyak banget sih. Katanya memang. Kan bisa Terus aja ada udah orang gitu, iseng. Heeh. dia ngomong katanya mau balikin. Kan bagaimana, sesuai dengan yang awal kan nggak terus. Aku pengen hakku dikembalikan, Oke. itu aja sih. Hak kamu itu adalah yang tas yang kamu beli itu, kamu Aku minta refund. Minta refund. Minta Gitu. refund. Awalnya memang aku mau mediasi sama dia, tapi semakin kesini dia semakin terlalu sakit gitu loh buat aku. Udah aku nggak mau mediasi. Jadi terus kamu maunya apa sekarang? Yang kamu Mauku harapkan apa? nggak mau mediasi, tegak lurus. Tegak lurus. Tapi kan itu kan udah kamu beli, berarti kan harus ada pembuktian bahwa itu asli dulu tasnya, Kan gitu kan? tasnya bulan, itu kan kejadian bulan 7. Nah, bulan 7 karena udah aku kasih waktu 1 bulan kan, dia nggak ada etika baik, aku lapor ke polisi. Ya, Terus barang buktinya kan dibawa mereka, dibawa sama polisi. polisi ya. Oke. Sudah gitu, selang beberapa hari dikirimlah ke, nggak tahu koordinasinya seperti apa, kepolisian ya, dikirimlah ke Paris. Hermes melalui Jakarta. Dari Jakarta langsung
kontak ke Hermes Paris. Nah, alhamdulillah puji Tuhan, direspon sama Hermes. Kita dikasih lawyer, kuasa hukum dari Hermes. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi berapa tas yang kamu kirim jadi barang bukti? Semuanya. Karena kan itu ada gini ya. Tapi kan yang kamu beli cuman berapa? Enggak 3. semuanya kamu beli kan itu? 3 kan udah lunas. Iya, 3 udah lunas. Jadi yang 3 lain yang kan dikirim. Enggak dong, karena kan yang lain berurutan. Karena yang lain itu COD. Aku sudah DP 100 juta. Oke. Nah, apa namanya? Otomatis kan berurutan karena sudah COD, sudah DP kan. Jadi mau nggak mau barang itu semuanya gitu. Nah, sekarang ini aku dituduh katanya barang sudah dipakai berbulan-bulan untuk OOTD. OOTD yang mana? Aku punya sendiri banyak kok. Kamu punya banyak gitu. Kalau yang tas yang ini sebenarnya ini apakah tas termasuk bagian tas yang kamu beli dari MZ? Coba ada fotonya. Fotonya yang tas Hermes Himalayan. Himalayan putih, kiri kanan. Ada fotonya? Yang mana? Ini Belum kenapa ada fotonya. lari-lari? Berdirinya agak susah ya. Ada nggak tas? Kamu ada yang beli dari 3 tas itu ada yang Himalayan nggak? Ada, size-nya 28. Size-nya 28. Yang kamu bawa ke Turki itu? 25, punya gua udah lama. Jadi beda ya, bukan Beda. ya? Bukan. Oke, baik. Ada buktinya kok, tanda terima dari kepolisian barangnya itu apa aja, apa aja. Termasuk nomor serinya ya. Termasuk nomor serinya. Oke, baik. Jadi ini kamu pengen refund tapi ya udah sekarang akhirnya maju pasalnya apa Karena- berarti? Ya pasalnya. Tapi udah ada keluar nggak dari Hermes itu sebenarnya? Sebenarnya asli atau- udah ada sih, tapi belum ada bukti resminya aja. udah ada. Tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi. Iya, karena kan sekarang Omikron di Paris itu lagi tinggi. Jadi dubesnya itu lagi libur mulu. Jadi katanya seperti itu ya, Iya, iya, informasinya karena di lockdown di sana. Informasinya seperti itu. Lalu kita tunggu mungkin dalam beberapa 1-2 minggu lah. Kamu nggak kelelahan ya, maksudnya itu tadinya udah mau damai, hanya karena saling sindir, terus ini jadi panjang, kan urusan polisi juga. Nah sekarang gini loh ya, kalau misalnya saya berteman sama Kak Ros, saya berteman sama Ica ke rumah saya, terus dia marah-marah, itu kan kenapa? Dia marah-marah itu nyebut nama nggak? Langsung dia chatting, WhatsApp. bestie ya bilang gitu. Oke. Kan maksudnya kan memang gue berteman sama dia, kita sudah Iya. pernah keluar negeri bareng juga. Kenapa nggak boleh gitu? Ya? Diceritain itu aja yang dia kirim foto duit segepok. Jadi Nah gara-garanya itu mungkin gini loh, merasa gara-garanya seperti kan itu. Sabar bu. Gara-garanya itu gini loh, apa namanya? Gue dikirimin gambar uang, nih uangnya udah siap gitu. Nah udah gitu, udah siap, aku pikir ya udah kapan tinggal kita ketemu di Surabaya. Awal-awalnya ya udah. Terus ada kata-kata yang gini, mau nggak nih uang, mau nggak nih? Kayaknya kayak kalau aku nggak ada uang itu gue mati gitu loh. Iya kan? Padahal itu hak aku yang harus dikembaliin ke aku, itu aja beres selesai. Itu kata-katanya ditaruh di WhatsApp atau di DM gitu. Dan ternyata Ica datang, dia ngasih dia foto yang bilang, sama. kan gini, dia udah mau bayar uang aku kata gitu. Dia udah punya uang kok, mana buktinya? Dia kasih foto uang segepok. Oh itu buktinya, aku cari di handphoneku. Aku juga punya fotonya, aku bilang gitu. Jadi foto itu pernah dikasih ke Mbak Syamira yang waktu itu travel and tour. Nih, gue ada uang nih, sini loh biar gue lemparin lo Tapi sama duit. masalahnya dia sama Syamira udah selesai kan? Kayaknya sudah selesai. Ya, kayak selesai. Tapi satu lagi belum. Jadi kan ada 2. Yang Tapi satunya artinya sudah. bahwa sebenarnya ada yang diselesaikan gitu kan? Ada yang diselesaikan. Tapi kan maksudku, kenapa harus dengan masalah ini dulu baru diselesaikan? Iya. Iya kan? Iya. Tapi Dari 2017 loh. iya, tapi kan sebenarnya kalau Mbak Uci kan orang yang juga dari kalau diceritain Mbak Uci kan ada banyak hal yang pernah dialami Mbak Uci, dan Mbak Uci itu kan sebenarnya pada akhirnya ya udahlah gitu. Orangnya lebih lembut Aku hati. sih lembut hati. Kalau kayak contoh ya dia bilang aku belum bipolar, ya udah jaga kesehatan atau apa. Karena kata-kata itu saya bisa katakan ke semua orang yang saya merasa iba gitu loh ya kan. Dia posting pun ya nggak apa-apa, merasa padahal kan masalahnya belum beres juga sama aku. Jadi ya udah gitu. Tapi walaupun dia kasih foto yang foto Ica punya dengan aku punya sama, aku nggak tegur dia kok.
Cuman kita storyan aja, dia Dia itu marah. marah-marah sendiri. Mungkin dia curiga kali, takut dikomporin, takut yang tadinya mau damai jadi nggak Kita tiap damai. hari kontek-kontekan kok, kita tiap hari telepon. Jadi itu sebenarnya, itu Terus dimulai dia ngomong-ngomong katanya macem-macem lah, gue dikatain apa ini jelek-jelek banget. Ya udah, nggak ada mediasi, nggak mau. nggak ada mediasi. Ya, Benar, benar. oke. Kan nggak ada uang itu nggak mati, Mas. Iya. Tapi yang terpenting sebenarnya apa? Harga diri. Ya harga diri dong. Terus dia ngata-ngatain gitu di publik gitu, di story-nya dia, ya kan. Terus udah gitu dia dikirim juga ke aku. Sebenarnya saya orangnya tuh pemaaf banget, tapi dia sudah terlaluan menyakiti hati saya. Gitu. Ya memang kadang-kadang ada sih, saya nggak nyindir, cuman ada kata-kata yang aku nggak enak aja aku limpahin di story gitu. Tapi udah keterlaluan banget sih, udah nggak ada lah. Tapi bukannya kalian berdua juga sering saling sindir? Tapi kan nggak parah kayak dia. Gitu ya. Oke. Tapi apakah ini membuat Mbak Uci bahagia? Hatinya lebih tenang? Kemarin nggak tenang, sejak aku blok WhatsApp dia aku merasa lebih tenang. Hidup itu yang dicari apa sih? Kan ketenangan. Segalanya udah punya, anak-anak udah gede kan juga sekolah di luar juga. Apa yang kita cari, kenapa kita harus ribet kayak anak kecil gitu kan. Tapi ya kalau dengar-dengar kata-kata itu terus gitu kan, rasanya tuh antara sedih, kesel, marah gitu. Ini orang maksudnya bagaimana ya? Harusnya kan dia kan yang baik-baik dengan saya supaya saya bisa maafin dia gitu kan ya. Tapi kok semakin kesini semakin makin jadi. Mungkin karena dia juga merasa terpojok karena tadinya 3 barang itu kan Mbak Uci nggak ada komplain gitu. Memang gini, gak ada komplain, itu kan hari pertama. Hari kedua, itu datang lagi, itu yang curiga. Otomatis taruh sendiri ya. Barang pertama kita lihat sekilas oke ya. Barang kedua, kok aneh gitu kan. Terus otomatis kita curiga ya sama barang yang ini dong. Ya, terus dia bilang dia akuin sendiri, yang 2 itu pasti otentik 1000%. Ya udah, bukan orangnya baik-baik banget gitu. Kita bikinin ini aja deh, di atas materai, berjanjian. Yang 2. Yang lain harus di-refund dong uangnya ke aku. Tapi nggak di-refund. Berapa? Ya kan yang 2 udah, yang di refund tuh yang 100 juta. Yang lain nggak kan, nggak nyampe segitu. Itu total kan 1, sekian lupa. Jadi ada 1 tas yang belum 1 sama DP. 1 sama DP yang 100 juta itu ya. Satu yang itu ber-6 itu. berenam. Tapi yang 2 ini sebenarnya udah ada kesepakatan atau ada? Nggak ada jaminan? kesepakatan. Aku bilang minta refund semuanya. Kenapa? Karena tas kamu nggak sama dengan tas aku. Oke. Lalu dia bilang, ya udah, yang 2 itu pasti 1000% asli. Ya udah, aku bikinin perjanjian. Perjanjiannya bunyinya bahwa? Ada perjanjiannya bunyinya kalau memang suatu saat ditemukan tas ini tidak keasliannya, dia hanya mengembalikan refund uang ke saya. Itu aja sih, sebenarnya sederhana itu. Ya? Sederhana banget, tapi kata-katanya itu nggak sederhana loh. Kata-katanya buat Mbak Uci itu menyakitkan. Menyakitkan. Yang berikutnya ke Marisha Ica. Udah tenangin Mbak Uci. Tenang. Deg-degan banget sih Mbak Uci hari ini. Iya. Marisha Ica minta atau fakta. Kalau kamu sudah tahu siapa dalang dibalik yang dibalik laporan pihak Pak Dodi ke Kemensos dan demo yang diadakan di depan Kemensos, dan orang itu juga adalah pihak luar yang mengompori Pak Dodi, fitnah atau fakta? Fakta. Ada story-nya ya soal demo. Emang ada demonya di depan situ? Ada 2 kali aku didemoin. Oke, jadi siapa orang itu? Dan apa yang akan kamu lakukan? Kamu udah tahu nih orangnya Pokoknya siapa? orangnya pernah sakit hati. Pernah sakit hati. Terus apa yang akan kamu lakukan ke orang ini? Adalah tuh maksudnya kamu udah Ada, tahu pasti aku akan melakukan sesuatu. sesuatu itu apa? Spill di Instagram atau jalur hukum langsung? Biasanya kan aku agak sepil-sepil, tapi kan tetap berjalan di belakang. Gitu. Jadi spill tetap, jalan di belakang tetap. Gitu. Jadi ada dua-duanya. Terus menurut kamu dia dan buat kamu sendiri apa sih keuntungannya buat Marisha Ica gitu? Ini kan sebenarnya persoalannya jauh dari deket sih kalau sama kamu karena kamu yang melakukan penggalangan dana. Betul. Tapi kan ada banyak hal gitu yang sebenarnya itu bukan
langsung menyangkut ke kamu gitu, Marsha? Iya, itu kan maka dari itu kan terlihat ya di sini memang ada yang sakit hati kepada aku sehingga kesalahan yang dimana bukan fokus sama aku tapi dicari-cari kesalahannya gitu. Misalnya? Cari terus kesalahan Misalnya? sampai permasalahan donasi. Gimana Itu jadi- caranya biar aku punya kesalahan gitu. Oh, dianggap ada orang yang sakit hatinya ke kamu. Kamu ngerasa orang itu sakit hati ke kamu ada sebabnya atau nggak ada sebabnya? Sebabnya kesalahan dia sendiri sehingga aku tegur. Tegurnya Akhirnya lewat? buat ada pokoknya intinya sehingga aku tegur sehingga dia ditegurnya sama salah satu dari pimpinannya, terus setelah itu akhirnya mengkomporkan pihak yang akhirnya mendanai. Agak ribet ya Bu ya, Iya, Bu. agak ribet ya. Ini bahasanya agak pusing nih. Aku menyangkut konspirasi gitu tapi, kayaknya. Iya, tapi nanti kalau yang paham, yang menjalani pasti ngerti. Enggak, tapi kenapa orang itu jadi kesal sama kamu? Apa yang kamu lakukan sehingga membuat dia kesal? Kamu tegur, kapasitas kamu itu memang berkaitan sama kamu. Iya dong. Berkaitan sama Iya, kamu. pasti. Tapi kan kamu juga sering men-spill di Instagram hal-hal yang sebenarnya tidak berkaitan langsung sama kamu, Marsha. Jadi gini, kalau itu di luar apa yang harus dia gimana ya ceritanya? Enggak, maksudnya Agak ada privacy banyak soalnya. reaksi orang yang itu karena kamu pun men-spill hal yang sebenarnya nggak ada kaitan langsung sama kamu. Gitu. Kamu melihat itu juga nggak? Iya. Bahwa mungkin kepedulian kamu terhadap teman atau terhadap sahabat itu yang membuat ada banyak masalah kemudian yang menuju ke arah kamu, Marsha Ica. Setelah berikut ini kita bahas kemana-mana. Tetap di Ruti.